saya terima nikah dan kawinnya Asma binti almarhum Mahmud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah. Amin. Ustaz, udah boleh ngamar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh konten kreator atau siapa saja gitu yang ingin membuat atau membangun channel YouTube dari nol, ya, sama seperti saya. Saya juga ketika pertama memutuskan untuk membangun sebuah channel YouTube, menjadi seorang konten kreator, yang pertama itu yang saya pikirkan itu saya harus membuat suatu konten gitu yang berisikan selain bermanfaat dan juga tidak mengandung unsur kemaksiatan, juga harus original. Itu yang pertama saya pikirkan. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi suka dukanya ya. Jadi sesi curhat lagi nih yang kedua. Suka dukanya membangun channel YouTube ini dari nol gitu sampai bisa mencapai minimal 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kurang lebih saya membuat channel ini itu sekitar 2 tahun. Yaitu 2 tahun saya membuat channel tetapi tidak fokus untuk membangun channel tersebut. Akhirnya mulai sejak 3 bulan yang lalu barulah saya mulai fokus membangun channel, dan alhamdulillah dalam jangka waktu 3 bulan ini beberapa video saya sudah views-nya, tayangannya sudah mencapai hampir 10.000, bahkan kalau di total semuanya sudah hampir 20.000 views, dan itu sangat mempengaruhi kepada jam tayang. Kenapa kita harus lebih fokus pada jam tayang dibandingkan subscriber? Karena untuk mencapai 1000 subscriber itu tidak terlalu sulit. Gitu, yang sulit itu kita harus mencapai 4000 jam tayang. Kalau misalkan sehari saja ada 24 jam, itu berarti dikali berapa hari gitu untuk mencapai 4000 jam tayang. Tapi kita jangan fokus ke sana. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh para konten kreator pemula, termasuk saya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya para subscriber sarjana YouTube channel ini tidak melakukan hal yang sama gitu, dan bisa membuat channel yang lebih baik lagi gitu dengan belajar dari kesalahan-kesalahan para konten kreator gitu. Jadi bisa menjadi salah satu referensi ketika kalian ingin membangun sebuah channel. Oke, kesalahan yang pertama itu adalah terlalu fokus kepada satu jenis konten. Nah, ini untuk seorang konten kreator pemula gitu. Memang kebanyakan kita terpaku pada beberapa channel ya yang mengatakan bahwa kita harus fokus pada satu macam apa yang menjadi ciri khas konten kita. Nah, menurut saya justru ini adalah kesalahan. Gitu. Bagi YouTuber pemula, bagi konten kreator pemula, hal pertama yang harus dilakukan bukan fokus pada itu. Gitu. Otomatis di awal-awal kita masih mencari-cari apa yang cocok gitu. Sambil mencari itu, apa saja gitu yang sudah kalian buat, bagikan saja kepada masyarakat. Gitu. Biar masyarakat yang menilai, biar viewers yang menilai, biar subscriber kalian yang menilai konten kalian ini yang mana yang paling layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian berpikir bahwa ketika membuat channel itu sudah harus fokus pada satu macam atau satu jenis apa yang ingin kalian angkat,
menurut saya itu adalah sebuah kesalahan gitu. Menurut saya apapun yang menurut kalian bisa bermanfaat, apapun yang menurut kalian bisa mengentertain penonton, views, subscriber, pengguna YouTube atau lain sebagainya, nah itu di-uploadkan saja ke YouTube gitu. Kita biar masyarakat atau netizen yang menilai mana yang sekiranya lebih bagus, mana yang sekiranya lebih menjual, mana yang sekiranya lebih mengentertain, mana yang sekiranya lebih bermanfaat. Kalau saya pribadi ketika membangun channel ini bukan hanya sekedar untuk mencari keuntungan gitu. Karena kalau misalkan banyak konten kreator atau YouTuber pemula untuk mencari keuntungan dengan mengupload lagu, misalkan dijadikan satu album, misalkan lagu-lagu full pop 2020, kemudian mengupload video-video TikTok. Nah, itu memang lebih cepat untuk mendapat respon dari masyarakat. Tetapi bukan hanya itu yang ingin saya sampaikan ketika saya membuat sebuah konten, tapi jauh lebih itu bagaimana konten saya bisa lebih bermanfaat, terutama khususnya untuk diri saya sendiri. Dan umumnya ya terutama untuk seluruh subscriber dan viewers di YouTube saya. Nah itu, jadi jangan terlalu fokus. Kita jangan terpaku gitu, karena kita ingin membuat satu macam konten gitu yang untuk kita fokuskan di channel kita, sehingga ketika kita terpikirkan ide baru gitu, kita tidak akan mengambil ide tersebut karena kita terlalu fokus pada satu konten yang awal kita pikirkan itu. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah sebaliknya gitu. Ketika sedang membangun satu konten, kemudian terpikirkan, wah ini ada yang lebih menarik nih, gitu. Bagikan saja kepada masyarakat, gitu. Bagikan ke YouTube, gitu. Biar nanti viewers yang menilai mana yang lebih baik, gitu. Maka dari itu saya selalu membuka kolom komentar seluas-luasnya. Gitu. Saya akan menerima seluruh masukan, kritik dan saran untuk kemajuan channel Sarjana YouTube, gitu. Untuk yang selanjutnya, kesalahan juga yang biasa dilakukan oleh YouTuber pemula itu terlalu fokus pada monetisasi. Nah, inilah yang saya katakan di awal bahwa bukan hanya untuk mencari keuntungan, itu adalah bonus. Bagi saya keuntungan dari YouTube itu adalah bonus. Bonus setelah saya memberikan yang terbaik untuk viewer saya. Gitu. Bonus setelah saya menyajikan konten-konten yang benar-benar bisa mengentertain, yang benar-benar bisa bermanfaat. Gitu. Baik segi isi kontennya, baik keilmuan yang saya sampaikan, pengalaman yang saya sampaikan. Ketika itu semua bisa bermanfaat bagi kalian para subscriber, para viewers, kemudian di situ saya mendapatkan keuntungan dari YouTube. Nah, itu adalah bonus. Gitu. Bukan fokusnya ke situ tapi bukan fokusnya kepada monetisasi. Nah, itu salah satu kesalahan juga ya. Kemudian yang ketiga apa? Intensitas upload video rendah. Kesalahan ke satu, kesalahan kedua akan menyebabkan timbulnya kesalahan yang ketiga ini. Intensitas upload video rendah. Karena kita terlalu terfokus memikirkan bagaimana nih si ciri khas channel saya ini, videonya ya memang uploadnya sesuai dengan kehendak kita ketika mau membangun channel itu. Misalkan konten saya harus tentang otomotif, motor misalkan, mobil gitu. Karena kita terlalu terfokus ke sana, kita sibuk mencari bahan sehingga intensitas upload video kita menjadi rendah gitu. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh YouTuber pemula, konten kreator pemula adalah membuat konten sebanyak-banyaknya untuk mengenalkan bahwa ini loh ada satu channel yang bisa menarik, yang bisa bermanfaat untuk ditonton gitu. Nah, jadi seharusnya yang pertama kali dilakukan oleh YouTuber pemula, konten kreator pemula adalah meningkatkan intensitas upload videonya. Ketika misalkan ada suatu hal yang menarik, kita buat video, kemudian kita share langsung gitu di YouTube.
jangan terlalu terfokus pada satu konten, atau terfokus pada aduh ini kok udah lama belum bisa monetisasi aja. Jangan terlalu ke sana dulu. Pokoknya intinya berbagi manfaat dulu, sharing knowledge dulu gitu. Barulah nanti ketika monetisasi itu adalah bonus. Seperti itu. Sama seperti halnya kita berolahraga. Kita berolahraga itu niatnya adalah sehat dulu gitu. Kalau misalkan kita mendapatkan tubuh yang ideal, itu adalah bonus gitu. Selalu itu saya tekankan, mindsetnya dirubah dulu. Pada suatu hal yang baik dulu, apabila ada hal lain di luar hal yang baik itu yang lebih baik, nah maka itu adalah bonusnya. Kemudian yang selanjutnya kesalahannya juga, nah ini nih, ini yang paling banyak sering dilakukan oleh YouTuber pemula, yaitu membeli subscriber, membeli view, membeli like dan jam tayang. Ini menurut saya ketika seorang YouTuber melakukan hal seperti itu, maka esensinya dia membuat konten di YouTube itu sudah hilang. Gitu. Esensinya sudah benar-benar uang, uang, uang. Yang ada di otaknya itu adalah uang, uang, uang. Nah inilah kesalahannya. Kemudian di Instagram, baik di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, itu memang sudah banyak yang jual. Tetapi banyak juga dari mereka yang menipu. Gitu. Saya sendiri membuktikan gitu, beberapa yang menjual subscriber itu, contoh misalkan ada yang jual 100 subscriber gitu. Saya nggak mau dong tertipu terlalu besar gitu, terlalu tinggi. Karena ekspektasinya terlalu tinggi, ingin membeli subscriber banyak dengan harga murah. Nah itu, kemudian kita malah ketipu jadinya gitu, dan itu malah membuat kita semakin down gitu, semakin malas untuk membuat konten lagi selanjutnya. Nah itu kesalahan yang biasa dilakukan juga, ingin menggunakan cara instan gitu, tidak mau melewati prosesnya gitu, pengen cepet-cepet dapat duit gitu, akhirnya mengambil cara-cara yang tidak dibenarkan. Nah ini juga berpengaruh ketika nanti misalkan diketahui oleh YouTube ada kecurangan-kecurangan seperti itu, bisa-bisa malahan konten atau channel kita bisa gagal monetisasi. Nah yang terakhir ini yang sangat penting, ini pengalaman saya juga, bahwa ketika kita membuat suatu konten, kita harus benar-benar memperhatikan copyright. Nah yang biasa dilakukan oleh para YouTuber pemula itu tidak memperhatikan copyright. Hal ini bukan hanya berpengaruh kepada diri kita sebagai content creator, tapi juga berpengaruh pada orang lain yang hasil karyanya kita publikasikan, kita monetisasi secara ilegal. Nah ini banyak sekali yang seperti itu gitu. Musik, film itu memiliki hak atas kekayaan intelektual di dalamnya gitu, memiliki hak cipta di dalamnya gitu. Kemudian ketika kita seenaknya gitu mengreupload misalkan musik dengan menggunakan subtitle, atau film kita remake, atau kita biasanya spoiler, kita menerangkan alur sebuah film gitu, kita menayangkan cuplikan-cuplikannya, secara undang-undang sebenarnya itu tidak diperbolehkan menayangkan baik sebagian atau seluruhnya gitu. Sebuah tayangan yang memiliki hak cipta itu tidak diperbolehkan gitu, karena kita sangat merugikan pemilik hak cipta atas karya tersebut gitu. Walaupun saya memang sering menyaksikan gitu ya di YouTube, saya pun salah satu penggemar spoiler film itu, biar kita misalkan referensi film gitu yang akan ditonton. Saya juga sering menonton seperti itu. Hanya saja itu bukan suatu hal yang baik gitu. Silahkan ketika kalian ingin membuat sebuah channel YouTube, membangun sebuah channel YouTube, berupaya menjadi seorang content creator, silahkan lihat potensi yang ada diri kita,
potensi yang ada di diri kita itu apa, itu kita munculkan gitu. Misalkan saya hobi otomotif gitu, gonta-ganti mobil itu adalah kebiasaan lama saya gitu, mobil-mobil tua, mobil-mobil sedan dan lain sebagainya, salah satunya mobil ekstraksi ini. Itu adalah salah satu hobi saya dan sudah lama saya lakukan. Nah, itu saya bagikan dalam sebuah konten, dalam sebuah channel. Kemudian misalkan basic keilmuan kita, misalkan kalian ada yang expert di bidang matematika, di bidang fisika, kalian bagikan saja itu kepada masyarakat gitu, yang memang itu original adalah eh, hak atas kekayaan intelektual kalian gitu, hasil dari benar-benar pemikiran kalian gitu. Makanya saya membagikan juga di konten saya yang terbaru itu terkait dengan konsultasi hukum, terkait dengan penjelasan-penjelasan dasar terkait hukum. Nah, itu karena memang saya mendalami atau expertnya memang di bidang itu gitu. Jadi apa yang saya mampu, nah itulah yang akan saya berikan kepada para subscriber dan viewers di channel YouTube saya. Semoga saya bisa lebih istiqomah, bisa lebih konsisten dalam membuat channel-channel, dalam membuat konten-konten yang bisa bermanfaat. Karena memang rencananya saya akan membuat satu lagi channel yang memang nanti lebih fokus pada satu macam konten, yaitu insya Allah doakan saja dan support terus channel Sarjana YouTube dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk kalian para YouTuber pemula, para konten kreator pemula, tetap semangat berkarya, tetap semangat mengentertain masyarakat Indonesia, tetap semangat memberi manfaat dan memberikan yang terbaik untuk para viewers YouTube di Indonesia dan juga umumnya mungkin di seluruh dunia gitu, karena banyak YouTuber kita yang sudah go internasional. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan silahkan tinggalkan di kolom komentar, kritik, saran, atau apapun yang bisa membangun channel Sarjana YouTube. Semoga kedepannya channel Sarjana YouTube bisa lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.